ini juga bisa diakses. Publik di Indonesia bisa mengetahui apa yang terjadi lewat bagaimana kita mau menyalurkan dari bantuan media kemanusiaan sosial kepada sebuah entitas yang membombardir rumah sakit, membombardir warga sipil. Apa jaminannya bantuan kita bisa sampai? Itu semua kan hanya dalih semata. Dan sekali lagi tadi ya, kita ini kan nggak mau ke Israel, kita mau Palestina. Kenapa harus izin Israel? Otoritasnya itu siapa kalau kita bicara tentang Palestina? Nggak ada orang tuh mengharamkan diri, ngapain datang ke Israel? Negara yang begitu biadab. Tapi mau ke Palestina. Kenapa harus izin Israel? Kita penjajahan, konfirmasi penjajahan dari Israel terhadap Palestina. Karena itu saja sudah dibongkar oleh pendukungnya sendiri begitu. Terjadi serangan teror oleh Hamas. Karena itulah Hamas itu membela diri, kewajiban orang yang diserang. Karena apa? Pendudukan itu adalah penjajahan. Kan masa ada pendudukan kita diusir dari rumahnya? Suruh diam. Sejak entitas Israel didanai Inggris pada saat dia menubuhkan entitas itu di wilayah tanah Palestina, yang itu tanah kaum muslimin yang dibebaskan oleh Muhammad Israel sudah ada lebih itu beda lagi. Karena kerajaan itu kan bukan kerajaan hari ini. Nah itu selalu dalih yang digunakan seperti itu. Maka sekali lagi saya mendukung Iran untuk menggunakan kekuatan militer untuk mengajari tentang apa itu kemanusiaan kepada Zionis Israel, untuk mengetahui apa itu rasanya sakit dibombardir. Maka Iran sudah memberikan pelajaran itu, dan hari ini kita tahu bangsa dunia bisa melihat siapa sebenarnya yang zalim, apakah Palestina atau Israel. Dan saya tegaskan, kezaliman itu adalah ada pada Israel. Silakan lihat di Kogat. Anda bisa lihat sendiri data-data yang saya tampilkan hari ini. Itu data-data bikinan Israel, tentu pro pada Israel. Kita mau datang ke wilayah yang dikuasai oleh penjajah, minta datang versinya penjajah. Iya, dikuasai oleh penjajah. Berarti itu intinya sebenarnya kita nggak harus minta izin. Nggak perlu, orang kita nggak mau datang ke Israel. Kita misalnya mau datang ke Malaysia, izin ke Singapura. Ngapain izin ke Singapura? Kita mau ke Malaysia. Resolusi Dewan Keamanan PBB itu sudah mengatur saluran pembagian, pendistribusi makanan, bantuan kemanusiaan. Dalih itu sekali lagi. Semuanya sudah diatur oleh resolusi PBB. Dan tidak ada satu resolusi PBB yang menghalangi bantuan langsung ke Gaza. Tidak ada. Itu langsung ke Gaza. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Datanya. Dan itu adalah data-data sekarang ya, diberulang untuk melegitimasi kezaliman Israel selama ini yang membiarkan bantuan itu tidak bisa sampai dengan dalih ini. Nah, itu data-data yang selalu digunakan. Dan dunia sudah tahu siapa yang hari ini berbuat zalim terhadap Palestina. Bukan hanya Palestina, banyak ya warga di wilayah Arab itu yang diserang oleh Zionis Israel. Saya kira argumentasi berulang seperti ini sudah sering dan kita sangat muak gitu mendengarnya gitu. Memang sekali lagi tidak bisa diselesaikan dengan diskusi diplomasi. Memang harus ada kekuatan senjata yang membungkam Zionis ini. Saya setuju Iran. Jangan dipotong ya nanti ya. Oke, jadi berlama berarti harus perang begitu ya Bang ya untuk. Bukan begitu, maksudnya begini. Zionis ini tidak mengerti bahasa tentang United Nations Covenant of Law of the Sea, tentang apa itu hukum laut, tentang apa itu konvensi Jenewa tentang hukum perang. Maka mereka seenak udelnya memperlakukan wilayah perairan internasional sesuai dengan kehendak mereka, tidak menghormati apa yang sudah menjadi konvensi kesepakatan bangsa-bangsa. Dan itu yang kemudian menjadi dalil legitimasi penculikan warga negara kita. Dan kita sebagai bangsa, apalagi ada warga negara Indonesia kok membela negara bangsa yang menculik warga negara Indonesia. Di mana letak kedaulatan kita? Di mana letak nasionalismenya? Ya, saya jawab ya. Saya berdiri di atas kebenaran dan saya menolak segala bentuk kekerasan dan terorisme. Karena itu kembalikan warga negara kita, nggak boleh tetap ditahan oleh Israel. Itu terorisme itu. Itu sah. Ya, tidak bisa, itu wilayah perairan internasional, netral. Tidak ada wewenang yurisdiksi negara apapun di wilayah internasional. Menurut Israel, ya itu maunya Israel. Kita menggunakan konvensi yang berlaku. Ya ini UNCLOS, itu yang berlaku. Di dunia ini pakai UNCLOS, nggak pakai Israel. Oke, baik-baik terakhir. Secara UNCLOS juga Israel saat ini berhak untuk menggeledah karena mereka menuju ke tempat di mana sedang terjadi konflik. Gak ada tindakan di dalam wilayah perairan internasional itu polisionil nggak boleh ya, asal dia ya tidak melakukan tindakan militer itu diperkenankan, bebas sipil itu. Bahkan di zona ekonomi eksklusif sipil itu bisa lewat, yang penting dia nggak nyari ikan, nggak nambang minyak gas di laut itu sepanjang cuman melakukan perairan untuk pelayaran. Itu di zona ekonomi eksklusif saja boleh, apalagi ini di zona internasional. Di mana lagi argumentasi dari Israel untuk menutupi kebiadabannya kepada saudara kita yang hari ini diculik gitu? Di mana? Di mana? Tapi ketika Iran menerapkannya di Selat Hormuz, Anda mendukung Iran. Kita sedang bicara di wilayah ini. Kalau di Iran persoalannya lain juga, karena ada serangan pendaulan dari Israel dan semua kapal-kapal itu terafiliasi dengan Israel begitu. Israel juga ada. Dan itu wilayah kedaulatan penuh, bukan zona internasional. Wilayah kedaulatan penuh. Bukan. Itu di bawah 200 mil. Beda dengan perairan yang hari ini kita diskusikan. Jadi udahlah cocok karena nggak paham hukum internasional. Barunya saya dihadirkan dengan tokoh yang ahli hukum internasional.